Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Berarti bukan firman Tuhan ini kayaknya nih. Kalau ada nih, waduh, anggapan orang berarti. Jadi gini, Bang Ardiansyah. Ya ayatnya dulu bang, ayatnya dulu. Iya, oke. Biar saya sambil cari sambil saya jelasin sama Abang. Ya dicari dulu lah. Saya biar buka juga. Saya juga biar buka, biar sama-sama buka kita. Anda udah baca, saya juga baca gitu loh. Ini pertanyaan gitu loh. Kalau memang ada, saya ingin baca dulu. Oh, saya baca dulu bang, gitu loh. Paham nggak maksud saya? Oke. Nah gitu dong. Kita kan sharing kan gitu kan, ya kan? Sharing ra masuk ning akal nek kuwi tetepan. Kayak iso Gimana, nrimo Bang? akale. Kayak iso nrimo akale dek gitu tetepan. Yo, iya. Sumum bukmum buk omyun fahum layajin. Benar itu. Bisanya ngeyel aja itu. Nggak apa-apa, nggak Yang apa-apa. mana Ngil? Pelan-pelan kamu. Pelan-pelan aja bang Steve, santai santai. Kamu ngomong, sudah Nggak usah. cari situ, udah Gak usah bacot. ngomong kalau nggak ada ilmu. Cari gak usah ada bacot. Ya udah silakan bang Miracle. Lukas, Di mana ini ayat? ya, bentar ya, udah dapat. Lukas 3 ayat 23 ya. Oke, saya buka ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, saya hafal tuh sebenarnya, ia adalah anak Eli, anak Yusuf. Kita sepakat dulu nih. Lukas menulis berdasarkan anggapan orang, A atau B? Pikirannya Anggapan sendiri orang. itu. Ini kan anggapan orang. Terus Pikirannya sendiri. Sebentar Bang Steve, sabar Bang Steve. Aduh, kacau konsentrasi saya kalau diganggu Bang Steve. Izin ya, izin ya Bang Steve ya. Oke, kita lanjut Bang Miracle ya. Jadi Lukas menuliskan, kita sepakat dulu, bukan berdasarkan ilham dari Roh Kudus. Sepakat? nggak ada di situ dikatakan bukan berdasarkan ilham dari Roh Kudus. Loh. Gimana sih? Lo kan anggapan orang. Iya betul, tapi kan bukan dikatakan bukan ilham dari Roh Kudus. Oh, berarti anggapan orang ini ilham dari Roh Kudus? Contoh nih, kamu dapat berita. Enggak, saya tanya dulu. Anggapan orang ini berarti Roh Kudus, gitu? Biar saya Nah, kan? kasih. Ya, kena Gini, lagi. Bang. Bentar, Bang. Biar saya kasih abang narasinya supaya dapat ke memahami itu. Ya, Contoh nih. dijawab dulu Contoh, pertanyaan bentar, saya. Dijawab dulu, setelah itu kasih Udah narasi. saya ya? jawab anggapan orang di sini ayat ini. Lalu saya kasih penjelasannya sama Apakah, abang. oke, saya tanya sekarang, apakah anggapan orang ini ilham dari Roh Kudus? A, iya, B, tidak. Menurut Lukas iya, makanya dituliskannya. Oke, berarti anggapan orang adalah Roh Kudus. Sepakat? Kok jadi anggapan orang adalah Roh Kudus? Menurut Lukas, gini Bang. gimana sih Dengar abang dulu Bang, ini? sebentar biar saya jelasin sama abang. Pelan-pelan, nanti abang bebas bernarasi. Biar saya jelasin sama abang. Biar silakan. abang lebih dekat memahaminya. Contoh, abang wartawan nih. Lalu ada abang dengar berita. Oke? Lalu berita itu abang pertimbangkan dengan contohnya segala macam data. Lalu itu valid. Lalu abang tuliskan. Seperti itulah Lukas. Begitu. Lalu dia berdoa didengarnya. Gini Bang. Oke. Lalu dia contohnya Jangan dengarnya panjang-panjang, anggapan jangan orang nih. panjang-panjang. Anda tadi mengatakan lalu ini valid. Pertanyaan saya, apa tolak ukur valid dan tidak valid? Silakan. Kalau secara kerohanian otomatis ya mungkin karena di sini tak dituliskan. Ini nggak bahas secara rohanian, Bang. Tolak ukur Anda mengatakan valid, tidak ada yang namanya valid itu secara rohani, nggak ada, Bang. Nggak ada. Enggak. Valid Oh, itu tentang sabar. contoh yang saya kasih. Dengerin dulu. Tentang Dengerin contoh dulu, yang Bang. saya kasih. Dengerin dulu, Bang. Valid Oke, lanjut, itu Bang. adalah valid itu adalah tentang ilmiah. Valid itu tentang ilmiah, bukan secara rohani, bukan secara transendental. Valid itu secara ilmiah, secara akademis itu valid. Abang sendiri yang menarasikan, kecuali abang akan mengganti pernyataan abang. Oh, Bang, bukan valid maksud saya. Itu baru. Sekarang saya tanya, apa definisi valid?
Silakan. Anda mengatakan tadi valid kan? Oke, saya ikuti bang. Saya ikuti abang. Saya tidak akan membuat perkataan saya sendiri, tapi saya akan mengikuti perkataan abang. Saya ikuti. Apa definisi valid? Silakan. Oke. Valid itu kenapa saya katakan tadi biar abang dapat memahaminya, saya bandingkan seperti wartawan mencari Enggak, saya data. enggak tanya itu bang. Saya enggak tanya itu. Saya tanya Kan itu definisi dasarnya valid. tadi bang. Biar Bukan abang itu paham pertanyaan validnya saya. Gimana? Pertanyaan saya bukan itu. Definisi valid itu apa? Valid adalah Valid itu benar. bang. Kenyataan yang Abang sebenarnya kan begitu. Abang ini belajar di mana? Lah ini valid kok benar itu loh. Jadi maksud abang valid nggak benar? Gimana sih? Definisi valid. Coba kasih tahu saya di mana tertulis definisi valid itu benar, di mana? Di mana? Saya bisa baca di mana? Coba saya baca ya, saya baca di mana tuh? Itu nggak perlu dicari bang. Valid itu berarti benar. Oke, saya ikutin, nggak apa-apa, saya Datanya ikutin. benar. Saya ikutin. Apa tolak ukur benar dan tidak benar? Silakan. Nggak apa-apa, saya ikutin. Oke, valid itu benar. Oke. Apa tolak ukur benar dan tidak benar? Misal Ya, valid begini. itu sesuai gini. Sabar, Bang. sabar. Misal begini, saya kasih contoh. Ada tolak ukur di negara kita. Apa tolak ukurnya? Undang-undang. Nah, ketika undang-undang mengatakan menampar orang itu adalah perbuatan pidana. Betul atau salah itu? Itu perbuatan yang salah atau benar? Oh, perbuatan yang salah. Apa tolak ukurnya? Undang-undang. Ada hukum kita. Nah, sekarang saya tanya, apa tolak ukur Lukas mengatakan bahwasanya ini benar dan tidak salah? Apa tolak ukurnya? Silakan. Itulah ukurnya sebagai dihamba Tuhan, dia berdoa lah. Gimana Saya sih, nggak Bang? tanya itu, bang. Ya Allah, Tadi abang abang tanya jangan lari ke Lukas. rohani. Tadi Saya kan nggak abang tanya bertanya tentang. Lukas. Iya, saya nggak tanya tentang kerohanian. Yang disebut valid itu bukan tentang rohani. Yang disebut valid itu soal ilmiah. Pertanyaan saya, Lukas itu mempertimbangkan ini benar dan ini tidak benar. Itu tolok ukurnya apa? Abang masa nggak ngerti bahasa Indonesia sih? Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang ya. Nih saya kasih contoh. Saya hidup di Indonesia. Kalau saya nampar orang, maka saya salah. Apa tolak ukurnya? Undang-undang. Tuh, udah jelas. Undang-undang mengatur itu, ya kan? Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Lukas menuliskan bahwasanya ini valid atau ini benar. Itu tolak ukurnya apa? Apakah undang-undang? Enggak, dia bicara undang-undang. Jadi gini, Bang Ardiansa. Alamak. Gantian ya. Gantian ya. Iya, salam. Gantian kita bicara gitu loh. Iya, biar enak diskusinya. iya. Jadi gini, karena Anda bertanya tentang Lukas, kan saya sudah katakan tadi, Lukas menuliskan itu, tentu dia dengan satu tadi dengarnya anggapan orang, oke. Lalu pada saat dia mendengarkan anggapan orang, tentu dia sebagai orang percaya, dia pasti berdoa. Jangan bawa "Ini benar." kepercayaan, Bang. Saya nggak tanya kepercayaan. Sekali Ini lagi. bicara tentang Lukas wajib, Bang. Gimana sih? Loh, Anda mengatakan valid. Itu valid valid itu tadi ilmiah. tentang Enggak, saya itu tanya. tadi valid tentang wartawan yang saya ceritakan. Valid. Gimana? Valid itu ilmiah nggak? Waduh. Valid Gimana sih ilmiah nggak? bicaranya Sabang Ardiansa ini? Tadi saya bicara valid, itu saya membandingkan supaya Bang Ardiansa dapat memahaminya. Bang, saya tanya simple. Dijawab simple aja. Apa tolak ukurnya? Lukas mengatakan ini valid dan ini tidak. Apa tolak ukurnya? Kalau abang bertanya kepada Lukas, maka tolak ukurnya sebagai hamba Saya nggak Tuhan tanya tentu- tolak ukur. Dalam bahasa Indonesia nggak Dia ada paling tolak yang ukur. bertanya. Abang izin bang. Di dalam Bang, izin. bahasa Izin, Indonesia, di dalam bahasa Indonesia tidak ada tolak ukur, nggak ada. Yang ada tolak ukur. Saya nggak tanya tolak ukur, nggak ada itu, nggak ada, Bang. Iya. Coba cari kepada saya, carikan kepada saya ada perkataan tolak ukur dalam kamus besar bahasa Indonesia. Carikan, nggak ada. Saya nggak tanya tolak ukur, tolak ukur.
Apa pula Bang Ardian, tolok saya ukur? izin Baru saya dengar tolok ukur. Bang Miracle bentar. Ini Ya, Bang Sapa silakan. dulu nih. Edis TV beneran atau bohongan? Kalau bohongan turun ya. Mana ada Ya. di TV beneran. Takutnya ini Bang aneh-aneh naik ke atas, cuman rekam-rekam terus ini. Silakan lanjut Bang. Iya. Aduh. Baru saya dengar itu tolok ukur dengan tolok. Oh, ini kalau baru dengar baru belajar mungkin ya. Nih. Oke, ini. Ya, nggak apa-apa nih. Coba Bang Abang bilang nggak dibacain ada tolak kencang. ukur. Coba cari dulu tolak ukur ada nggak? Bentuk tidak baku apa ini? Tulisannya bentuk tidak baku apa? Tolak ukur. Loh, bentuk tidak baku apa? Itu kan tolak ukur. Loh, astagfirullah. Baca bentuk tidak bakunya apa? Tolak ukur. Nih gua klik nih. Tolak ukur. Bentuk tidak baku dari tolak ukur. Berarti yang baku yang tolak ukur apa tolak ukur? Yang tidak baku yang mana? Kok jadi bicara yang baku dengan tidak baku kita? Loh, ya saya katakan, saya nggak tanya tolak ukur, nggak ada tolak ukur itu. Itu Saya ada. itu bentuk nggak baku Bang. Allahumma ya Allah ya Rob. Jadi yang sering dipakai dalam percakapan sehari-hari apa? Tolak ukur bukan tolak ukur. Tolak ukur itu nggak ada. Ini bentuk nggak baku, nggak sah gitu loh. Gimana sih abang ini? Aduh, oke lanjut. udah paham nggak? Dapat Lanjut, ilmu Abang jangan gratis ngeyel nih, gitu kalau loh. nih. Dapat ilmu Abang gratis. jangan lanjut. ngeyel. Kalau Lanjut, dikasih tahu jangan ngeyel lah. Oke. Tapi pengertiannya Oke. sama nggak ini? Ya sama, tapi nggak ada tolak ukur. Nggak ada. Oke, kita lanjut. Sekarang pertanyaan saya, apa tolak ukurnya Lukas mengatakan bahwasanya ini adalah benar dan ini adalah salah? Silakan. Oke. Kalau sesuai ayat ini, ya dikatakan di sini menurut anggapan orang. Oke? Berarti bukan Ya. menurut firman Tuhan. Sepakat dulu kita. Nggak ada di sini dikatakan bukan menurut firman Tuhan. Jadi jangan Loh, bimbang. kan menurut anggapan orang. Emang anggapan orang betul. firman Tuhan? Tapi tidak ada dikatakan tidak menurut firman Tuhan gitu loh Bang. Jangan kita diskusi itu kayak apa ya? Kalau dikatakan di sini menurut anggapan orang, iya saya iyakan, tapi tidak ada ditulis juga. Tidak menurut firman Tuhan, nggak ada. Jangan tambahin gitu loh. Berarti anggapan orang ini firman Tuhan. Nggak ada di sini ditulis. Lah iya, saya tanya. Itu firman Tuhan atau apa itu? Kita sepakat dulu. Anggapan orang firman Tuhan bukan? Semua yang tertulis di Alkitab ini sudah pasti firman Tuhan dan riwayat. Saya yang nggak tanya itu. diceritakan. Pertanyaan saya, definisi anggapan orang itu firman Tuhan bukan? Menurut Lukas makanya dituliskannya itu benar. Ini apa sih? Kok nggak nyambung bahasa Indonesia lu? Iya, aduh kacau. Karena ini. pertanyaan Bang Ardian saya itu nggak tepat. Karena pertanyaan saya, kalau Anda sampai mengatakan bukan firman Tuhan, boncos kekristenan gitu loh. Paham? Kan sudah saya bilang ini semua firman Tuhan, gimana sih? Loh, oke, kita sepakat semua firman Tuhan. Pertanyaan saya, di situ tulisannya menurut firman Tuhan atau menurut anggapan orang? Menurut firman anggapan Tuhan. orang. Oh, berarti bukan firman Tuhan. Di mana bukan firman Tuhan di situ Loh, lah juga? itu anggapan orang, Anda mengatakan anggapan orang, berarti orang itu sama dengan Tuhan, gitu. Siapa bilang yang kayak gitu? Aduh. Enggak, saya tanya kepada Anda, menurut Anda, anggapan orang itu apakah A, firman Tuhan, B, bukan firman Tuhan? Yang mana menurut Anda? Anggapan Nggak orang. ada jawabannya situ karena nggak ada ayatnya mengatakan itu. Loh, enggak, saya enggak tanya itu. Saya tanya menurut Anda, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini kan bahasa Indonesia, betul enggak? Betul enggak? Ada Betul, jagung. Lalu Bang Ardian sabar. tanya, apakah ini nasi atau beras? Sabar. Kan itu lucu. Menurut bahasa Indonesia yang baik dan benar, anggapan orang itu apakah A, firman Tuhan, B, bukan firman Tuhan? Yang mana? Ini firman Tuhan. Oh, berarti di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, anggapan orang itu artinya firman Tuhan. Sepakat? Nggak ada seperti itu. Secara bahasa. Sepakat? Nggak ada. Sepakat nggak? Wah, ya Bang Ardian saya ini aduh.
Loh, lah iya, sepakat dulu kita. Sepakat dulu. Di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, definisi anggapan orang adalah firman Tuhan. Sepakat? Nggak ada seperti itu. Di mana tertulis itu? Nggak ada. Berarti kesimpulannya definisi anggapan orang apa? Saya tanya. Bukan firman Tuhan. Anggapan Definisi orang, nggak ada anggapan. definisi dari anggapan orang. Apa definisi anggapan orang? Saya tanya secara bahasa. Yang saya tanya bukan secara iman ya, secara bahasa. Secara bahasa apa definisi anggapan, apa definisi orang? Silakan. Ada aja pertanyaan kayak Jawab dong, Bang. Tutup Itu mah, nggak- tutup mah. itu nggak ini loh Bang Ardiansa. Kita yang inilah. yang- Sabar. yang Kitab fokus Anda lah. kitab Anda berbahasa Indonesia. Yang fokus Di lah situ kita tertulis, diskusi di gitu situ loh. tertulis anggapan orang. Pertanyaan saya, apa definisi secara bahasa Indonesia yang baik dan benar? Definisi anggapan orang, apa definisinya? Ya menurut orang begitu. Jadi Oke, ada nggak di situ tertulis nggak menurut Tuhan? nggak ada. Berarti bukan kan kalau nggak ada? Kalau nggak ada bukan berarti bukan. Gimana sih? Nggak ada. Gimana nih orang? Gimana sih orang? Oke, Gimana? berarti saya tanya sekarang. Kalau orang jual nasi goreng, tidak tertulis nasi soto, berarti kalau saya beli kepada dia, Bang, saya beli nasi soto. Oh, nggak ada, Bang. Itu nasi goreng. Iya, tapi kan nggak ada belum berarti nggak ada juga, gitu. Kan Berarti yang kucluk. bodoh yang mau beli atau yang punya warung? Yang bodoh yang yang punya punya warung atau Ini gimana nih orang pikirannya ini orang? yang Ini orang bodoh? gimana ini Kan orang? abang bilang tadi ada orang jual nasi goreng. Lalu abang Lah iya, datang nanya tulisannya yang bodoh yang tulisannya nanya, nasi yang warung. goreng. Tulisannya nasi goreng. Terus saya beli ke sana. Bang, saya beli nasi soto. Loh, kan nggak ada tulisan nasi goreng. Terus terus Anda mengatakan begini. Loh, kan yang belum nggak tertulis kan belum tentu nggak ada gitu. Ah, ayo Iya, kena. gini, Bang. Bentar, Bang. Ayo, mau kemana? Ada yang abang tadi bilang Ayo. gini. Ada Enggak, yang jual jangan nasi kemana-mana, goreng. jangan kemana-mana, Oke. jangan kemana-mana, Abang jangan tadi kan kemana-mana. mau narasi nih. Jangan kemana-mana. Anda sendiri mengatakan, kalau tidak tertulis belum tentu tidak ada, betul? Betul? Betul nggak? Kalau tidak tertulis jangan ditambahi, jangan dikurangi. Iya, saya nggak tanya yang itu, benar. saya nggak tanya itu. Anda tadi mengatakan, Anda yang ngomong, kalau tidak tertulis belum tentu tidak ada, betul? Mana ada aku bilang belum tentu tidak ada. Yeay, lupa. Ulangi rekamannya, ulangi. Oke, saya ulang. Ulangi rekamannya. Saya ulang. aja. Definisi menurut anggapan orang itu apakah A, firman Tuhan, atau B, bukan firman Tuhan? Jawab. Nggak ada saya jawab karena nggak ada jawabannya. Lu kok nggak ada saya jawab gitu? Nggak ada jawabannya di situ pertanyaan Orang abang sama itu. Tuhan sama nggak, Bang? Bang, orang sama Tuhan sama nggak? Namanya aja udah beda gimana sih bang? Oke, Aduh. beda. Berarti orang, saya tanya, orang Tuhan atau bukan? Orang Tuhan atau bukan? Iya. Saya tanya, orang itu Tuhan bukan? Aku tanya balik dulu sama abang. Ah, jawab. Bang Ardian. Nggak, aku Jawab, tanya balik jawab dulu dulu. sama abang. Coba. Jawab. Nggak, coba aku Jawab tanya. dulu, jawab. aku tanya Nggak balik bisa, sama abang. nggak bisa. Jawab dulu, orang Tuhan bukan? Orang bukan Tuhan. Ah, di mana tertulis definisi orang bukan Tuhan? Di mana? Kasih tahu saya. Ayo. Itu menurut saya gimana sih? Abang Oh, bertanya. ngarang maksudnya. Ngarang. Kok Oh, ngarang? ngarang. Makanya kan kalau pendapat, pola pikir Gabriel itu kayak gini, teman-teman. Dia mengatakan di situ udah tertulis menurut anggapan orang. Loh, yang namanya menurut anggapan orang sudah pasti bukan firman Tuhan. Gimana nih orang? Nih orang otaknya ini loh. Sekadang itu Di mana heran gitu loh. tertulis itu bukan firman Tuhan juga. Loh, orang Bang itu orang kan Ardiansa. bukan Tuhan. Orang Tuhan bukan. Ya menurut saya bukan. Lah ya sudah, Anda sendiri yang ngomong barusan. Ya sudah. Masalahnya. Ya sudah. Berarti kalau tertulis menurut anggapan orang berarti bukan menurut firman Tuhan. Anda sendiri mengatakan orang bukan Tuhan. Ayo.
Jangan suka nambah-nambahin. Kau mau lari kemana-mana, bro? Bro Nggak Miracle. bisa lari kemana-mana Kau loh. mau lari ikuti kemana-mana, cara nggak bisa berbicara. kena Kita salam kau. dulu Kau mau ini, main kita logika salam dulu kemanapun nih, dengan Kak saya Elizabeth. kena, gitu loh. Ya, Kak Elizabeth selamat sore. Selamat sore, shalom. Salam. Salon. Salon, Ya. salon, bapak kau salon. Mungkin Mama ada yang kau bisa salon. ditanggapin. Ada yang bisa ditanggapin, salon. Kak? Mama kau salon. Ayo, mau ngomong apa? Aku tadi ucapkan yang Oh, sopan. mana mama kau sekarang? bilang Mana mama salon. kau? Mana mama Nggak kau? boleh Sini, bawa gitu. sini. Kak Bawa sini mama Elizabeth. kau. Tadi Boleh sopan. Sopan aku tadi. Ngapain kau bilang? Ya aku juga sopan jawabnya. Aku juga Apa? sopan. Apa? Ayo, coba. Mana? Coba diulangi, Maksudnya? coba diulangi. Coba kau ulangi, coba ulangi, coba ulangi. Selamat Ya, lo, sore yang Kakak tadi Elizabeth. kau apa Entar dulu tadi? dari saya dong, dari saya. Kau jawab apa Selamat- tadi? Selamat sore Kakak Elizabeth. Salon. Shalom. Nah, Saya balas, saya balas kan salon. Nah. Apa arti yang kau bikin itu? Nggak benar yang kau bilang itu. Salon. Ya, salon kau bilang lah. Udah. Enggak gini teman-teman. Saya tanya kepada akal-akal yang enggak gila, akal sehat sekarang. Saya tanya kepada teman-teman semuanya. Saya tanya, tolong jawab jujur. Menurut anggapan orang itu apakah A, firman Tuhan, B, bukan firman Tuhan? Yang mana teman-teman? Apanya firman Tuhan? Apanya? Di mana itu? Lah bukan firman Tuhan jelas. Yang disebut Apanya? anggapan orang tuh pasti bukan firman Tuhan, Miracle. Kok Anda ngeyel, di mana itu tertulis? Loh kalau saya tanya balik, kalau kau mengatakan harus tertulis, berarti kesimpulannya kalau kau jual nasi goreng, saya beli nasi soto di tempat kau. Ketika kau mengatakan, Gini Bang, loh, gini itu loh, nggak Bang. ada. Ini Bentar, apa bentar. sih ini orang? Ini apa Gini, sih ini orang? gini. bentar Ini Kak apa? Elizabeth, Kau diem. Kak Elizabeth, bentar Kau Kak diem. Elizabeth, bentar. Nanti Kak Elizabeth tanggapin setelah Bang Miracle ya. Kau diam dulu. Kalau kau mengatakan harus tertulis bahwasanya bukan firman Tuhan, kau mau mengakui bahwasanya yang tertulis bukan firman Tuhan, berasal bukan firman Tuhan. Sepakat kita? Sepakat nggak? Ya kalau ada Sepakat? tertulis ya kita sepakat. Oke, baik. Nih saya tunjukkan ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya. Jangan ngeyel, jangan ngeyel. Ayo. Ini. Dia mau tertulis bukan firman Tuhan. Perkataan Oke. Paulus ya. 2 Korintus Perkataan 12 Paulus nomor ya. 17. Ah tuh, pernyataan Paulus itu mengatakan firman Tuhan atau bukan? Ayo jawab. Nah, terus pertanyaannya apa? Itu firman Tuhan bukan? Ya sesuai ayatnya aja baca. Bukan. Bukan berarti. Iya betul. Oh, berarti arah Paulus. Terus apa masalahnya? Oke, ini seru ini. Harus tertulis ya teman-teman. Harus Apa tertulis ya. Berarti masalahnya? bukan firman Kan Tuhan sesuai ya. dengan yang Sepakat dulu tertulis. kita. Ya, sepakat dulu kita bahwasanya Paulus menulis kitab-kitabnya bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi ngarang. Sepakat nggak? Di mana menulis kitab-kitabnya dibilang? Loh, kan bukan firman Tuhan katanya. Baca dulu ayatnya. Baca Enggak, dulu. saya tanya bukan firman Tuhan nggak tulisannya? Perkataannya yang Saya nggak sebelumnya. usah kemana-mana. Tertulis Iya. bukan firman Tuhan nggak? Tertulis nggak? Iya. Ayatnya baca Ardiansah. Loh. Nih. 2 Korintus 11:17. Apa Oke, yang kita aku baca ya. katakan, dengerin dulu. Apa yang aku Iya, kita katakan, baca. sabar. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Jadi Paulus bodoh. Apa yang dikatakannya tadi? Paulus bodoh. Iya, apa yang dikatakannya? Dia mengatakan dia bodoh. Apa yang dikatakan sebelumnya? Bahlul. Berapa? Dia mengatakan berkata bukan menurut firman Tuhan. Iya, yang Pasal dikatakannya berapa? apa? Ini orang nih botol kali, Itu Pak. tadi yang dibacain Yang sama Bang. botol pasal berapa? Jangan kau marah bebas. Yang dikatakannya apa Ardiansah? Bebas. Ini orang gimana Makanya sih ini orang? simakin Bang Miracle, simakin. Saya simak loh. Enggak, itu Itu yang hanya dibacakan sama mengatakan- Bang Ardiansah. Itu katanya. Itu pernyataannya. Itu Makanya pernyataan yang Paulus. dikatakannya itu apa? Sebagai bukan firman Tuhan, itu yang saya tanya. Loh, ya semua perkataan Paulus tertulis. Apa yang aku katakan? Sekarang saya tanya. Roma itu berdasarkan perkataan Paulus nggak? Betul.
Bukan firman Tuhan. Selesai satu. Korintus berdasarkan perkataan Paulus nggak? Di mana dikatakan di situ Iya, semuanya? katanya betul tadi. Ya, itu perkataan Paulus. Katanya tapi betul. Di Nggak, ayat tadi yang katanya kau kasih, betul. Erdiansa. Jangan kemana-mana. Enggak, di Kau ayat nggak yang kau bisa lari kasih, kemana-mana, bro. Itu tidak dikatakan Miracle. semua Loh, enggak. perkataan. Loh, kau Mereka- tadi Gimana mengatakan sih? betul kan? Udah Udah diakui Dengerin dong tadi. kata Bang Ardiansa itu, dengerin. Makanya nanti habis dia baca baru kamu nyimak gitu. Iya. Kamu jawabin. Nyerotes terus kok dari tadi gimana, host? Ya sudah, kalau memang berdasarkan begitu, kita sepakat Yesus bukan Tuhan, selesai. Aduh. Di mana Yesus mengatakan, "Aku adalah Tuhan dan kamu wajib menyembahku." Di mana tertulis? Ayo, saya minta tertulis. Alkitab Saya bukan minta Al-Qur'an. tertulis. Alkitab bukan Al-Qur'an, Ardiansa. Saya nggak tanya itu, saya tanya tertulis. Nggak ada tertulis seperti itu. Kena sendiri kan? Nggak ada sendiri. Bang Ardiansa mungkin Kak Elizabeth mungkin mau nanggapin atau Ya gimana? silakan. Miracle ini Nggak ada kayaknya. tertulis Kak seperti Elizabeth, Kayaknya miracle miracle. mute Kau dulu. mute dulu aja. Kenapa? Karena kau harus kembali ke TK kayaknya, Miracle. Iya. Ya. Kau kembali ke TK, itu saran saya di. Itu jangan malu-maluin Kristen, Miracle ya. Jangan maluin Kristen. Ini ini Elizabeth malu loh sama kamu Kamu sebenarnya. loh Dia yang malu, ngomong. Ardiansa. Silakan Kak Elizabeth mungkin Islam mau ditanggapin. setinggi ini. Ntar Apa dulu. sih, kau diam? Ntar dulu miracle mute dulu. Silakan Silakan Kak Elizabeth. Ini loh. Ya, gimana lu? Jangan kita berdebat ataupun menggunakan logika kita aja. Coba abang. Loh, oh nggak boleh pakai logika. Terus pakai apa? Pakai dengkul. Ya. Enggak argumen abang aja, tapi cari sendiri datanya. Ada data-datanya lengkap gitu. Jangan berdebat kita saling. Loh, menghujat ini data atau- bukan ini. Nah, Ini data bukan yang saya tampilkan ini. Enggak. Data bukan. Dengar kalau aku ngomong abang simak dulu gitu. Ya, aku simak. Ya, Silakan. silakan. Coba abang lihat di kitab Kejadian 1 ayat 26. Ya, itu bukan kitabmu, itu kitabnya orang Yahudi. Itu bukan kitabmu. Sama aja kan bukan begitu, kan pun ada perjanjian lama. Gimana lah bang ini? Di perjanjian lama disebutkan. Ya Tuh, karena diambil Bu dengar Elizabeth. dulu. Karena diambil. Ntar. Ya, ya Allah udah silakan. firman, sekarang mari kita jadikan manusia serupa segambar dengan kita. Dengan kita, bukan aku. Begitu bang. Oh, kita itu siapa aja, Bu? Kita Nah. itu siapa? Nah, silakan. Itu bang, merujuk pada keterikatan satu sama lain Allah, Firman dan Roh Kudus. Gitu. Coba pelan-pelan. Tapi Bapak kami Firman nggak menyebutkan. pelan-pelan. Bapak pelan-pelan, Bu, pelan-pelan. Kita itu siapa aja? Nomor satu siapa? Allah, Firman, Roh Kudus. Allah, Firman, Roh Kudus. Pertanyaan saya, apakah ketiga-tiganya ini Tuhan atau ketiga-tiganya ini bukan Tuhan? Definisi Tuhan itu bang. Enggak, jawab dulu. nggak bisa kita Jawab dulu. Allah Bapak kan, Bapak, Firman dan Roh Kudus. Apakah ketiga-tiganya ini Tuhan atau ketiga-tiganya ini bukan Tuhan? Aku kalau soal itu nggak bisa aku menjawab bang. Aku bukan enggak bang. Jangan Anda ini sombong orangnya Kita ya. aja, Aku kan Ardiansa, menjelaskan kita menurut aja. definisi Alkitab gitu bang. Aku nggak mau menambahkan, nggak mau mengurangi gitu. Loh, justru Itu saya bertanya ukurannya. kepada Anda. Kita aja, Ardiansa. Anda kan sebagai Gini. seorang Kristen, Elizabeth. Nggak Anda disebutkan kan di sebagai sini seorang bang. Kristen. Nggak disebutkan di sini. Yesus Tuhan Allah begini-begini nggak disebutkan. Makanya aku nggak mau menambahkan, nggak mau mengurangi. Oke, Gitu, menurut Bang. Yesus, siapakah Tuhan langit dan bumi? Menurut Yesus. Dia nggak pernah menyebutkan Tuhan tapi Bapa gitu. Loh, Bapa. iya, pertanyaan. Oh, nggak pernah menyebutkan Tuhan. Oh, nggak pernah. Nih, saya kasih Bapa, ayatnya. Nih. Bapa saya, Bapa. Iya. Bapa. Bilangnya Ya ini gitu, Bang. tak kasih ayatnya ya. Jadi katanya
Yesus nggak pernah menyebutkan Tuhan. Oke, dibaca ya ini ya. Yang kencang bacanya ya Bu, jangan nanggung-nanggung ya. Orang Kristen nggak pernah belajar loh. Aduh lama. Coba dibaca yang kencang Bu. Pada waktu Bu, Ya. Bu, dibaca Baca coba. sendiri baca. Loh Abang ibu aja yang baca, ibu biar ibu tahu gitu loh. Silakan. Silakan Bu. Bu, Ini teman-teman di Iya, aku bawah pun di yang diskusi itu Bang Ardiansa dengan Kakak Elizabeth. Kenapa Pendeta Markus yang diserang? Nggak boleh serang-serang begitu kalian itu. ya, Darah Yesus. silakan Bu Yesus berapa Elizabeth. itu, Bang? Kita Iya, Ini loh. Bu. Langsung aja baca Bu. Langsung aja baca Bu. Ini. Bos yang gentleman Ada dong, juga bos. Alkitab di sini kok. Udah Sama turunin aja dulu nih. miracle turun dulu. Berisik miracle. Silakan dibaca Bu. Matius 11 ayat 25 ya, Pak. Silakan dibaca yang kenceng. Ini. Mm-mm. Waktu Silakan. itu Yesus berkata, Mm-mm. Bapa yang maha kuasa di surga dan di bumi. Apa sih ini? Kitab apa itu? Di sini. Ini Bapa. Di awal kalimatnya itu Bapa. Loh ini salah berarti ini ya. Nih. Pada waktu itu Yesus berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Kan Ini Bapa. tulisannya Kata iya awalnya kan Bapa. Bapa, Bang. Iya, ini tulisannya apa ini? Ini tulisannya apa? Apa tulisannya? Ayo. Ya kita akui. Kalau ada ayatnya aku nggak mau ngeyel, Bang. Nggak mau. Enggak, ini ngeyel. tulisannya apa? Saya jawab Ya, dulu. Tuhan. Ya udah. Oke. Tuhan. Oke, yang berarti berkuasa ibu tadi salah ya. langit Ibu dan tadi salah bumi. mengatakan Yesus nggak pernah menyebut Tuhan ya. Salah ya? Tapi di awal tadi udah bilang kan Bapa, ya kan? Loh, iya betul. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Setelah tulisan Bapa, tulisan apa ini? Ya Tuhan langit dan di bumi. Terus Berarti Tuhan terus? langit dan bumi siapa? ya Bapa. Menurut Tuhan Yesus Bapa ya? Ya, Bukan Yesus ya? bukan. Gitu dong. Berarti Yesus bukan tuh? Tuh? Bukan tuh? Bukan tuh? Berat saudara. Cediar. Selamat datang di kebenaran. Nah, ayo. Berat, Bu. Teman-teman Kristen kalau ada yang mau naik silakan minta pertemanan ya. Ya. Pada Aku waktu bilang dari itu awal. berkatalah Yesus. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi siapa? Tapi abang kalau baca tapi lagi payah, Bang. kacau kali Bang. Payah. Aduh. Coba dibaca lagi ke bawah. Coba dibaca lagi ke bawah. Oke, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ketika semuanya saya baca sampai bawah sampai akhir, apakah poin Yesus mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, apakah itu poinnya akan hilang? Ayat 27, Bang. Ayat 27. Saya nggak tanya itu. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Ketika saya baca sampai ayat 27, 28, 29 sampai terakhir, apakah poin yang ada di Matius 11:25 ketika Yesus mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, itu poinnya akan hilang atau tidak? Tidaklah. Tidak, Makanya- berarti masih tetap ya. Masih tetap poinnya ini, betul ya? Tapi izinkan aku baca yang ayat 27 ya, Bang ya. Enggak, Izinkan aku. iya setelah itu Anda baca. Saya tanya dulu, hilang atau tidak poinnya? Siapa yang bilang hilang? Siapa bilang Oke. yang hilang? Berarti tidak hilang. Artinya Tuhan langit dan bumi adalah Bapa di sini, betul? Ya. Oke, nggak hilang ya? Nah, bukan Tapi Yesus gini, kan? Bang. Nih, Iya kan Tidak kitabnya ada- dibantah sendiri ini loh, tidak susah ada- kadang ini. tidak ada Alamak. dijadikan diciptakan. Selamat malam Bang. Bang siapa ini? Pendeta Markus. Bisa bertanya kan? Ya, Gitu, sebentar Bang ya gantian ya. Kakak Elizabeth Oke, dulu sebentar thank ya you. Kakak ya.
Ya. Gimana Bang Elizabeth? Gimana Bang Elizabeth? Dapat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Datuk. Ya, Bang Datuk. Siap. Ambilin satu mah. Sudah diberikan Bapakku semua kepadaku. Oke, pertanyaan saya. Mampu mengenal Iya. Oke. anak selain Bapa. Oke, Bu. Dan- Pertanyaan saya, Bu. Tidak mengenal Bapa selain anak. Gitu, Bang. Oke, pertanyaan saya, Bu. Ya. Sudah diberikan. Pertanyaan saya, yang Tuhan itu apakah A yang memberi, B yang diberi? Yang mana yang Tuhan? Yang memberi atau yang diberi? Atau kedua-duanya Tuhan? Yang mana, Bu? Berat, Saudara. Yang memberi. Yang memberi Tuhan. Dan Yesus itu adalah jalan keselamatan. Bukan itu pertanyaan saya. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Saya pernyataan tanya. orang Kristen yang benar, Bang. Saya tanya sekali lagi. Saya tanya sekali lagi. Yang Tuhan itu apakah A yang memberi, B yang diberi, C dua-duanya? Yang mana yang Tuhan? yang memberi hak prerogatif. Iya, prerogatif. Berarti yang diberi bukan Tuhan. Yang diberi bukan Tuhan. Bu Eli. Ya. Yang diberi berarti bukan Tuhan. Yang Tuhan yang memberi, yang diberi bukan Tuhan. Sepakat? Bentar. Ada kerjaan. Bentar. Alamak. Kalau menurut Abang itu Yesus itu gimana? Gimana Oke, konsep? baik. Berhubung ibu ini sopan, teman-teman, saya menghargai ibu ini sebagai seorang Kristen yang mau belajar gitu kan. Izinkan sedikit waktu diberikan kepada saya, Pak Pendeta Markus yang menonton 1000 orang. Saya sapa dulu teman-teman 1000 orang di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kalau Yang ada di manusia bawah, naik yang ke ada di surga. bawah. Sabar, Bu. Katanya saya disuruh ngomong. Sabar dulu. Assalamualaikum teman-teman yang di bawah. Saya minta tolong dibantu tap-tap layar. Ini masih 32K, teman-teman. Saya minta tolong dibantu sampai 100K ya. Di roomnya PDT Markus ini ya, Pendekar Tauhid Markus. Saya minta tolong. Dan di sini ada Bang Datu, dan ada Bang Syam, dan ada saya sendiri, dan ada teman-teman muslim yang lain. Minta tolong di follow bagi yang berkenan. Bagi yang nggak berkenan nggak ada masalah. Gitu aja. Oke, kita lanjut, Bu Elizabeth. Berdasarkan perkataan Yesus sendiri, bahwasanya Yesus diutus. Diutus oleh siapa? Oleh Bapa. Pertanyaannya yang simpel begini, Bu. Nanti akan saya bantu jawab. Yang Tuhan ini, apakah yang mengutus atau yang diutus? Tentu saja yang mengutus inilah yang Tuhan. Gak mungkin yang diutus ini Tuhan juga. Kalau Anda mengimani yang mengutus Tuhan dan yang diutus ini Tuhan juga, artinya Tuhan Anda ada dua. Itu mustahil, Bu. Mustahil. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3, bahwasanya inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ingat, Engkau utus. Yesus ini diutus. Diutus oleh siapa? Diutus oleh Bapa. Siapa Bapa? Menurut Yesus di Matius 11:25, Bapa adalah Tuhan langit dan bumi. Ternyata Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, bukan Yesus. Coba diingat-ingat. Diingat-ingat perkataan Yesus sendiri. Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, bukan Yesus. Bahkan Yesus sendiri menyembah Tuhan. Di mana ayatnya? Yohanes 4:22 kalau saya nggak salah. Betul nggak, teman-teman? Coba saya buka dulu ya. Betul. Atau Yohanes, saya buka nih ya. Saya nanti dimarahin teman-teman kalau Ardiansa salah baca ayat. Betul. Iya. Yohanes 4:22 dan Yohanes 20:17. Ya, oke. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kami di situ termasuk Yesus, Bu. Jadi kesimpulannya Yesus juga menyembah. Begitu. Siapa yang disembah oleh Yesus? Tuhan langit dan bumi. Begitu. Pantang ada kerja